Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera 16 Mei 2024. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh dari hari ke hari mengajar kami, untuk kami semakin memahami siapa Tuhan, Allah yang berkuasa dan berdaulat di dalam kehidupan kami. Dan biarlah dari hari ke hari hidup kami boleh semakin menggenapkan akan rancangan-rancangan Tuhan, dan apa yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari semakin seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Yosua pasal 2 ayat yang pertama, dilanjutkan ayat 8 hingga 13. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ayat yang ke-8 hingga 13. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Sedemikian jauh pembacaan firman kita pada hari ini. Keluarga damai, pada hari ini kita akan belajar melalui seorang tokoh Alkitab yang bernama Rahab. Siapa Rahab? Di dalam bacaan kita, Yosua pasal 2 ayat pertama dikatakan bahwa Rahab ini adalah seorang perempuan sundal yang tinggal di kota Yeriko. Penafsir menyatakan seorang perempuan sundal ini disebut juga sama dengan seorang pelacur. Namun ada juga beberapa tafsiran yang menambahkan, yang menyatakan bahwa Rahab ini adalah seorang yang juga menjadi pemilik penginapan. Sehingga ketika mata-mata dari Israel datang ke kota Yeriko dan bersembunyi di atas sotoh rumah, Rahab inilah yang menemukan mereka dan berani atau nekat untuk menyembunyikan mata-mata tersebut. Hal ini dia lakukan karena Rahab ini adalah seorang yang takut dan gentar kepada Allah. Melalui perkataan Rahab, kita dapat melihat itu menunjukkan iman Rahab kepada Allah Israel. Di dalam ayat bacaan kita dari ayat 8 hingga 13 tadi, bahwa Rahab ini seorang yang sungguh percaya dan mengaku bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang berkuasa. Sehingga akhirnya keluarga damai, ketika kota Yeriko dihancurkan, Rahab dan kaum keluarganya ini diselamatkan, seperti yang dijanjikan kedua mata-mata yang diutus Yosua. Di dalam Yosua pasal 6 ayat 17, 23 dan 25. Bahkan Rahab dikatakan dia menjadi bagian dari umat Allah. Ia pada akhirnya menikah dengan seorang Israel, dan nantinya bahkan dia menjadi salah seorang perempuan yang dikaruniai, dipakai oleh Tuhan menjadi nenek moyang Raja Daud, yang pada akhirnya akan menurunkan Yesus sang juru selamat. Dialah Rahab, seorang perempuan sundal. Keluarga damai, kisah Rahab ini menjadi sebuah kabar baik bagi setiap kita, bahwa kasih karunia Allah, anugerah Allah tersedia bagi setiap orang.
bahkan dengan masa lalu yang hina, cemar, dan memalukan. Tidak ada dosa yang terlampau besar sehingga pengampunan Allah tidak berlaku atasnya. Namun yang perlu dilakukan ialah kita menjadi seperti Rahab. Kita harus menjadi orang-orang yang berpaling dari kehidupan yang lama dan beriman kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang sejati. Kita mengaku dengan iman kita bahwa Allah adalah satu-satunya juru selamat, pribadi yang berdaulat dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Keluarga damai di tangan Allah. Kita para pendosa, kita dibasuh dan kita dijadikannya menjadi orang yang benar. Para penjahat sekalipun dapat dipakai untuk menggenapkan rancangan Allah menjadi para pembawa kabar baik, yang terbuang menjadi saluran berkat dan anugerah, menjadi pembawa pemberita pengharapan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya saat ini setiap kita yang berdosa maupun setiap kita yang memiliki masa lalu yang begitu kelam, yang hina, mungkin kita merasa menjadi orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, bahkan untuk kita dipakai untuk melayani Tuhan. Tapi percayalah, seperti seorang Rahab yang Tuhan bahkan beri anugerah, Tuhan dapat pakai dia menjadi seorang ibu yang pada nantinya akan melahirkan keturunan yang merupakan menjadi seorang yang akan membawa keturunan Sang Mesias. Keluarga damai, biarlah hidup kita pun menjadi orang-orang yang beriman, mengakui bahwa Allah adalah Allah yang benar. Maka kehidupan masa lalu yang kelam sekalipun dapat merubah menjadi masa depan yang gemilang di tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur melalui firman-Mu kembali kami diberikan kekuatan dan pengharapan untuk setiap kami yang seharusnya berdosa tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya ketika kami mengaku Engkau adalah Tuhan yang sejati, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat dan berkuasa menyelamatkan kehidupan kami, Tuhan yang akan mengubah kehidupan kami dari hidup yang tidak layak itu untuk dilayakkan, dibenarkan, sehingga kami dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, biarlah hidup kami boleh semakin hari seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah hidup kami sungguh adalah kehidupan yang menggenapkan rancangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.